Swastiastu. Umat Swadharma dimanapun berada, semoga saya jumpai dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Jero Mangku, Pemayun Braban. Kali ini saya akan membahas tentang rainan Purnama dan Tilem. Purnama dan Tilem adalah hari suci bagi umat Hindu, dirayakan untuk memohon berkah dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Hari Purnama sesuai dengan namanya jatuh setiap malam bulan penuh yang disebut dengan Sukla Paksa. Begitu pula halnya dengan hari Tilem yang jatuh pada hari malam bulan mati yang disebut dengan Krishna Paksa. Di dalam lontar Sundaregama disebutkan muahana we utama peresikan nira Sang Hyang Rua Bineda, maka di Sang Hyang Surya Chandra atita tunggal we ika Purnama muang Tilem. Yan Purnama Sang Hyang Wulan Ayoga, yan ring Tilem Sang Hyang Surya Ayoga ring samana ika. Para purohita kabeh tekeng wang akawangnya sayoga ahning-hening jenana ngaturang wangi-wangi canang biasa ring sarwa dewa pala, kauangannya ring sanggar parhyangan matirta gocara puspa wangi. Ada hari-hari utama penyelenggaraan upacara persembahyangan sejak dulu sama nilai keutamaannya, yaitu pada saat kita bersembahyang atau melakukan perayaan di saat Purnama Tilem. Pada hari Purnama bertepatan dengan Sang Hyang Chandra beryoga. Pada hari Tilem bertepatan dengan Sang Hyang Surya beryoga. Mohon keselamatan pada Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada hari suci demikian, sudah seyogianya kita para rohaniawan dan semua umat manusia menyucikan diri lahir batin dengan melaksanakan upacara persembahyangan dan mengaturkan niatnya suci kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kondisi bersih secara lahir batin sangat penting karena dalam jiwa yang bersih akan muncul pikiran-pikiran dan perbuatan yang bersih pula. Hari Tilem merupakan prabawa dari Sang Hyang Rudra sebagai perwujudan Sang Hyang Yamadipati atau Dewa Kematian yang memiliki kekuatan pralina atau pemuliha maring sangkan paran. Umat yang tekun melaksanakan persembahyangan atau sembahyang di hari Tilem ketika meninggal, rohnya tidak akan diberikan jalan yang sesat atau neraka dan akan diberikan jalan menuju surga oleh Sang Hyang Yamadipati menurut lontar Purwa Tatwa Wariga. Menurut lontar Purwagama yang menuntun umat Hindu agar selalu ingat melaksanakan suci laksana khususnya pada hari Purnama dan Tilem untuk mempertahankan serta meningkatkan kesucian diri, terutama pada para wiku untuk mensejahterakan alam beserta isinya. Karena semua tergantung dari tingkat kesucian masing-masing. Proses penekanannya di sini pada suci laksana dan pengendalian diri. Bagi umat Hindu, pada hari Purnama diyakini memiliki kesucian yang sangat tinggi, sehingga hari tersebut dikatakan dewasa ayu, sehingga hari-hari suci yang bertepatan dengan Purnama dikatakan nadi. Tapi sesungguhnya tidak setiap hari Purnama disebut ayu. Tergantung juga hari pertemuan dina dalam perhitungan wariga. Contoh,
Menurut lontar Purwo Tatwa Wariga, hari Kajang Kliwon jatuh pada hari Sabtu, nemu purnama. Hari itu disebut hari Braktuokan. Dilarang oleh sastra agama untuk melakukan upacara apapun. Sang Wiku tidak boleh melaksanakan pujanya pada hari ini. Bila purnama jatuh pada hari Kalapaksa, tidak boleh melaksanakan upacara agama karena hari itu disebut hari Gomyo atau jagat letuh. Sang Wiku tidak boleh memuja. Adapun sloka lontar Purwana Tatwa Wariga sebagai berikut. Risada kala pertemuan Sang Hyang Gumawang kelawan Sang Hyang Maceling, mijil kang prawata king dewata muang apsari saking swarga loka purna masengaran. Pengertian sloka tersebut adalah Sang Hyang Siwa Nirmala yang disebut dengan Sang Hyang Gumawang yang beryoga pada hari purnama untuk menganugerahkan kesucian dan kerahiwan atau Sang Hyang Maceling terhadap seisi alam, dan Sang Hyang Siwa mengutus para dewa dan para apsari untuk turun ke dunia untuk menyaksikan persembahan umat manusia, khususnya umat Hindu, di hadapan Sang Hyang Siwa. Oleh karena itulah disebut Piodala Nadi, galungan nadi, sehingga ada persembahan terhadap volume upacara atau upakara. Berikut hari purnama dan tilem yang mempunyai makna khusus bagi umat Hindu. Purnama sasih kapat beryoga Bathara Parameswara sebagai Sang Hyang Paru Sangkara, diiringi para dewa, Widyadara-widyadari, dan para resi, para gana, dan pada tilem kapat dilakukan penyucian batin, menghaturkan persembahan kepada Widyadara dan Widyadari. Sasih kapitu, pada purwaning tilem kepitu, umat Hindu merayakan hari suci Siwaratri. Pada malam ini Sang Hyang Siwa beryoga. Malam ini juga disebut dengan malam peleburan dosa. Tetapi peleburan dosa yang dimaksud di sini adalah malam pertobatan. Dalam arti kita merenung terhadap kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan tidak mengulangi kembali. Dosa tetaplah dosa yang harus dibayar dengan karma baik. Sebaiknya malam perenungan dosa ini atau Siwaratri diselenggarakan di Pura Dalam, karena di sanalah menurut keyakinan Hindu berstananya Dewa Siwa. Sasih Kesanga atau tilem sasih Kesanga adalah penyucian para dewata. Dalam hal ini pelaksanaan ajaran budayatnya yang disimbolkan dengan Tawur Agung. Lalu lanjut dengan sasih Kedasa. Purnama sasih Kedasa dilakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Saunya Amerta. Piodalan Bathara turun kabeh di Besakih dilaksanakan setiap purnama sasih Kedasa. Lalu ada lagi purnama sasih Sada. Purnama Sada umat Hindu memuja Bathara Kawetan di Sanggah Kemulan. Demikianlah beberapa hari suci purnama tilem umat Hindu terkait dengan yatnya yang dilakukan agar tercapai moksatam jagadita yaca iti dharma. Umat sedharma terkasih dimanapun berada, demikianlah penjelasan singkat saya tentang rainan purnama dan tilem. Apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang tidak sempurna, yang tidak luput dari dosa. Hainggih,
kade ponika atur titiang sinep titiang antuk paramo santi. Om Santi Santi Santi. Om.